Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Mutual Funds Performance, Conventional and Syariah Product. Untuk anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Meirina Nurwulan dengan NIM 511118126, Salma Siti Alvin dengan NIM 511181033, Muhammad Azri Auzai dengan NIM 511181034, Yasinta Salsabila dengan NIM 511181036, Arina Dewi Nursita dengan NIM 511181051, Diki Ariandi dengan NIM 511181056. Saya Meirina Nurwulan dengan NIM akhir 026 akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya ditempatkan ke dalam sebuah portofolio. Selain itu, kebangkitan ekonomi syariah menjadi fenomena yang menarik mengingat jumlah penduduk di Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Mereka bisa dengan nyaman berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Reksadana syariah melengkapi keragaman pilihan investasi dengan reksadana konvensional yang telah ada sebelumnya, terutama bagi para investor yang menginginkan produk-produk investasi yang halal. Jumlah reksadana syariah di Indonesia bisa dikatakan masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah reksadana konvensional yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada tahun 2010 jumlahnya itu hanya sebesar 7,84% dari total nilai aktiva bersih, dan reksadana yang ada itu sebesar 3,50% dari nilai aktiva bersih reksadana konvensional. Namun pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan reksadana konvensional di mana rata-rata pertumbuhan nilai aktiva bersih terus meningkat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana yang terlihat pada return dan risiko antara reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari indeks Sharpe? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari indeks Trainer? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari Jensen Alpha? Dan yang terakhir, apakah kinerja reksadana konvensional lebih baik dari kinerja reksadana syariah? Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana yang terlihat pada return dan risiko antara reksadana saham syariah dan reksadana konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari indeks Sharpe. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari indeks Trainer. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana konvensional dilihat dari indeks Jensen Alpha. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kinerja reksadana konvensional lebih baik dari reksadana syariah. Nah, selanjutnya yaitu investasi. Menurut Nuzula dan Nurlaili tahun 2020 halaman 6, investasi merupakan proses pengelolaan dana atau menanamkan sejumlah modal pada masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan
dengan cara membeli sekuritas atau financial asset berupa saham, obligasi, atau derivatif seperti option dan future contract. Perkenalkan, nama saya Salman Siti Alvin dengan NIM 5111811033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu reksadana. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana adalah produk dari perusahaan yang masuk ke dalam kategori pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga bisa melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat menurut Rudianto tahun 2019. Nah, reksadana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu reksadana syariah dan yang kedua reksadana konvensional. Reksadana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh National Bank Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi modal 150 juta. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Nah, yang kedua yaitu ada reksadana konvensional. Reksadana konvensional merupakan reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, selanjutnya adapun perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses portofolio, screening, dan cleansing. Nah, adapun perbedaan mengenai reksadana syariah dan konvensional berdasarkan tujuan. Perbedaannya pada reksadana syariah yaitu tidak semata-mata return tetapi SRI, dan pada tujuan konvensional yaitu semata-mata return yang tinggi. Dan yang kedua yaitu ada jenis perbedaannya dari operasional. Dari reksadana syariah yaitu terdapat proses screening, sedangkan dari reksadana konvensional yaitu terdapat proses screening. Nah, yang ketiga yaitu ada jenis perbedaannya mekanisme. Dari reksadana syariah yaitu terdapat mekanisme proses pembersihan kekayaan non-halal, sedangkan dari reksadana konvensional yaitu tidak ada. Nah, yang keempat yaitu ada pengawasan. Pada reksadana syariah yaitu adanya DPS dan OJK, sedangkan pada reksadana konvensional hanya OJK. Dan yang kelima yaitu ada pengikatan. Pada reksadana syariah yaitu selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan pada reksadana konvensional yaitu menekankan kesepakatan tanpa ada bauran halal dan haram. Dan selanjutnya yaitu jenis perbedaannya transaksi. Pada reksadana syariah yaitu tidak boleh berspekulasi dan mengandung keraguan-raguan atau gahar. Sedangkan pada reksadana konvensional yaitu selama menghasilkan keuntungan. Yang ketujuh ada pengelolaan. Pada reksadana syariah, pengelolaan dilakukan dengan prinsip syariah, sedangkan pada reksadana konvensional tanpa memperhatikan prinsip syariahnya. Dan yang kedelapan itu ada isi portofolio. Pada reksadana syariah, isi portofolionya yaitu efek syariah, misalnya seperti reksadana syariah, saham syariah, suku, dan efek syariah lainnya. Sedangkan pada reksadana konvensional, isi portofolionya yaitu efek syariah dan non-syariah, misalnya seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol, produksi babi, dan obligasi berbasis ribawi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Auza dengan NIM 034. Kemudian ada metode pengukuran. Ada beberapa metode pengukuran yang biasa digunakan dalam mengevaluasi kinerja suatu reksadana. Yang pertama ada Index Sharp. Index Sharp adalah metode pengukuran di mana kelebihan pengembalian kinerja portofolio juga mempertimbangkan risiko total standar deviasi pada portofolio. Yang kedua ada Index Trainer. Tidak jauh berbeda dengan Index Sharp,
Index trainer juga menghubungkan pengembalian tingkat risiko portofolio. Hanya market index trainer yang digunakan dalam perhitungan risiko, bukan total risiko. Kemudian yang ketiga ada indeks Jensen. Pengukuran kinerja portofolio dengan menggunakan indeks dihitung berdasarkan selisih antar return aktual yang dihasilkan oleh portofolio yang diharapkan investor pada tingkat risiko sistematis tertentu. Kemudian yang terakhir ada Black Litterman. Model Black Litterman adalah model yang dikembangkan oleh Black dan Robert Litterman untuk mengalokasikan portofolio. Black dan Litterman mengidentifikasi dua sumber informasi tentang pengembalian yang diharapkan dan keduanya menggabungkan informasi tersebut ke dalam formula baru pengembalian yang diharapkan. Kemudian ada desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini yaitu penelitian terapan atau applied research, yaitu menguji sesuatu yang tidak pernah diamati sebelumnya. Kemudian yang kedua, metode. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi banding, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat dari objek yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis subjek penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi, dalam penelitian ini adalah reksadana saham konvensional dan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2007 sampai 2014. Kemudian untuk teknis sampel dan pengambilan sampel, dalam penelitian ini terdiri dari 5 reksadana saham konvensional dan 4 reksadana saham syariah pada periode tahun 2007 sampai tahun 2014. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reksadana yang dijadikan sampel adalah reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah. Yang kedua, produk reksadana penelitian yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah yang aktif dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, pemilihan reksadana saham konvensional dan syariah berdasarkan nilai aset bersih yang tidak jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan memaparkan mengenai variabel operasional pada jurnal utama kami dengan judul Mutual Fund Performance, Conventional and Sharia Product. Variabel operasional di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu terkait tingkat pengembalian reksadana konvensional dan syariah. Secara matematis, return aktual itu dapat dirumuskan menurut Hartono tahun 2013, yang dimana rumusnya itu RI sama dengan NABT min 1 dibagi NABT min 1, yang dimana RI ini pengembalian dana yang sebenarnya, NABT itu nilai aktiva bersih reksadana pada hari atau bulan tertentu, NABT min 1 itu nilai aset bersih reksadana di hari atau bulan T-1. Yang kedua itu terkait tingkat risiko reksadana konvensional dan syariah. Tingkat risiko reksadana itu diukur dengan menggunakan nilai standar deviasi yang tersebar di sekitar rata-rata dengan rumus sigma sama dengan akar sigma pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung RI min RI pangkat 2 dibagi N min 1, yang dimana sigma pertama itu standar deviasi, sigma pangkat 2 itu varian, RI sama dengan pengembalian dana aktual, RI yang kedua itu rata-rata pengembalian dana aktual, N-1 itu jumlah hari atau bulan yang pertama atau ke-1. Dan yang ketiga itu terkait menghitung reksadana beta. Beta adalah ukuran risiko sistematis keamanan atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta itu masing-masing reksadana itu dihitung menggunakan rumus menurut Body dan Marcus tahun 2014 dengan rumus beta P min beta P sama dengan COF dalam kurung RI kali RM sama dengan standar deviasi pangkat 2 kali M, yang dimana B ini dana I, COF dalam kurung RI titik RM sama dengan dana kovarian pasar, dan M itu varian pasar. Selanjutnya, pada poin yang keempat, mengenai metode yang digunakan untuk mengukur kinerja reksadana syariah dan konvensional. Dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode komposit atau risk adjusted, ukuran kinerja portofolio yang mempertimbangkan aspek return dan risiko dalam proses evaluasinya.
Dalam penilaian kinerja risk adjusted return, ini akan dihitung dengan menggunakan 3 metode menurut Body dan Marcus tahun 2014. Metode yang pertama yaitu Sharpe Index, di mana pengukuran Sharpe rasio yang dirumuskan yaitu sebagai premi resiko standar deviasi, yang dimana SI sama dengan dalam kurung RIT dikali RFT dibagi IT. SI ini adalah reksadana indeks Sharpe I pada waktu T. RI yaitu pengembalian dana I pada waktu T. RF yaitu tingkat pengembalian dari bebas resiko pada waktu T. I yaitu simpangan baku dana I pada waktu T. Dan selanjutnya yaitu metode Trainer Index atau TI. Pengukuran trainer pada dasarnya tidak berbeda dengan pengukuran Sharpe. Hanya saja yang berperan sebagai penyebutnya adalah beta, yaitu risiko sistematis atau risiko pasar. Dengan rumus TI sama dengan dalam kurung RIT dikali RFT dibagi IT, yang dimana TI adalah reksadana indeks trainer I pada waktu T. RIT yaitu pengembalian reksadana I pada waktu T. RFT yaitu tingkat bebas risiko pada waktu T. I yaitu beta reksadana I pada waktu T. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu metode Jensen's Alpha atau Alpha. Jensen's Alpha ini dirumuskan dengan menggunakan regresi linear sederhana, yaitu RIT dikurangi RFT sama dengan P ditambah beta P dalam kurung R dikali MT atau RMT dikurangi RFT ditambah mu T, yaitu dimana RIT ini return reksadana I pada waktu T, RFT ini return risk free rate pada waktu T, alpha P yaitu Jensen's Alpha, P risiko sistematis portofolio, dan RMT pengembalian portofolio PA. Selanjutnya terkait jenis sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah NAV masing-masing reksadana, baik konvensional maupun syariah, selama periode penelitian, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2014. Data indeks harga saham gabungan atau IHSG, Jakarta Islamic Index atau JII, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan SBI Syariah atau SBIS. Yang kedua itu sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini diperoleh dari data reksadana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sebelumnya adalah BPPAM LK selama masa penelitian yaitu 2007 sampai dengan 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh penelitian dari sumber yang ada. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita dengan NIM 051. Saya akan menjelaskan tentang analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan dengan uji independent sample t-test. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil perhitungan tingkat pengembalian NAB antara reksadana konvensional dan reksadana syariah pada tahun 2007 sampai 2014 menunjukkan bahwa reksadana konvensional lebih tinggi yaitu sebesar 1,48% dibandingkan dengan reksadana syariah sebesar 1,45%. Lalu yang kedua, hasil perhitungan tingkat risiko reksadana konvensional dan syariah pada tahun 2007 sampai 2014 menunjukkan bahwa tingkat risiko reksadana syariah lebih tinggi yaitu sebesar 7,44% dibandingkan dengan reksadana konvensional sebesar 6,26%.
Lalu yang ketiga, hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Sharpe kinerja antara reksadana konvensional dan reksadana syariah pada tahun 2007 sampai 2014 menunjukkan bahwa reksadana konvensional lebih tinggi sebesar 0,22299 dibandingkan dengan reksadana syariah sebesar 0,20317. Selanjutnya, hasil perhitungan kinerja reksadana antara produk konvensional dan syariah dengan menggunakan Traynor Index dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja reksadana syariah lebih baik yaitu sebesar 0,01843 dibandingkan dengan reksadana konvensional yang hanya sebesar 0,1102. Lalu yang terakhir, hasil perhitungan kinerja antara reksadana produk konvensional dan syariah dengan menggunakan Jensen's Alpha dapat diketahui rata-rata kinerja reksadana konvensional lebih rendah yaitu sebesar 0,00319 dibandingkan dengan reksadana syariah sebesar 0,00375. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Aryandi dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari makalah kelompok kami, di mana pada pembahasan kali ini tidak ada perbedaan antara reksadana konvensional dan syariah dilihat dari tingkat resikonya. Sedangkan jika dilihat dari perbedaan kinerja antara indeks reksadana saham konvensional dengan reksadana saham syariah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara reksadana konvensional dan syariah. Kemudian untuk metode pengukuran indeks Traynor menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2012 terdapat perbedaan antara reksadana konvensional dan syariah. Dilihat dari Jensen Alpha, ternyata tidak terdapat perbedaan yang berarti kinerja reksadana saham syariah dengan konvensional. Lalu dari hasil pengujian menunjukkan kinerja reksadana konvensional lebih baik dibandingkan dengan dilihat dari return reksadana syariah dan metode indeks. Sedangkan jika dilihat dari indeks Traynor dan Jensen Alpha, reksadana syariah lebih baik dibandingkan reksadana konvensional. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan jika dilihat dari tingkat resiko dan metode pengukuran indeks SEP, tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Sedangkan tingkat pengembalian dan metode pengukuran Traynor Index dan Jensen Alpha pada tahun tertentu terdapat perbedaan kinerja antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Pada pengukuran tingkat risiko reksadana konvensional dan reksadana syariah menunjukkan bahwa tingkat risiko pada reksadana syariah lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.